Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Minggu Advent yang keempat, nanti malam kita merayakan Vigili Natal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada Minggu Advent yang keempat ini, kita diajak untuk merenungkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama ialah janji setia Tuhan. Diwartakan dalam bacaan pertama hari ini bahwa Yesus yang akan lahir itu adalah dari keluarga Raja Daud. Dan Daud, sebagaimana kita tahu dalam kitab suci, adalah raja yang dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, diangkat untuk menggembalakan umatnya Israel, dan dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Daud, sebagaimana kita tahu dalam kitab suci, terkenal sebagai raja yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Banyak raja-raja besar dalam perjanjian lama, tetapi Daud itu memiliki keistimewaan. Walaupun nanti dalam perjalanan kerajaannya, Daud menunjukkan dirinya sebagai manusia yang punya kelemahan, kerapuhan, jatuh, melakukan sesuatu yang buruk di mata Tuhan. Tetapi pada prinsipnya Daud itu pilihan Allah. Pilihan itulah yang diwartakan kepada kita hari ini, bahwa Daud dari keturunannya akanlah lahir seorang raja yang kerajaannya tidak akan lekang oleh waktu, yang kerajaannya turun-temurun, dan kerajaannya akan dipelihara oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Setiap kali kita nanti mengawali masa Natal ini dengan maklumat Natal, kita akan diperdengarkan bagaimana Yesus ini adalah tunggul Isai yang lahir dari keturunan Daud. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang dinyanyikan oleh pemazmur hari ini dengan sangat baik, bahwa kita ingin menyanyikan kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan itu telah dinyatakan sejak awal mula, dan itu akan berlangsung sampai selama-lamanya. Kebaikan Tuhan itu tidak ada batasnya. Ketika Tuhan merencanakan, maka Tuhan akan melaksanakannya sampai pada akhirnya. Tuhan itu setia, dari dirinya sendiri dia setia, dan kesetiaannya selama-lamanya. Santo Paulus dalam suratnya hari ini kepada jemaat di Roma juga mewartakan kepada kita untuk melihat nubuat yang agung ini, bahwa kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum. Tetapi para saudara-saudari, dikatakan oleh Santo Paulus, nubuat itu tersembunyi. Baru kemudian akan tersingkap semuanya pada kedatangannya yang kita kenal, kelahiran Yesus Kristus itu. Dan sungguh menarik dan mengagumkan bahwa nubuat itu tersingkap secara nyata dalam dua pribadi yang sederhana ini, yaitu Maria dan Yosef. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Injil Lukas mengajak kita untuk merenungkan secara lebih mendalam. Nubuat ini terlaksana lewat pewartaan malaikat Gabriel kepada Maria. Secara sederhana kita melihat bagaimana peran Maria di sini yang memungkinkan terlaksananya rencana keselamatan Allah ini. Malaikat Gabriel itu mengawali salam yang baik ini kepada Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudari, salam ini adalah salam yang sederhana, tapi salam yang penuh berkat kepada Maria.
Allah tahu bahwa rencana yang besar ini akan dilaksanakan bersama dengan hambanya Maria. Maria memang telah dipilih oleh Tuhan, tetapi Maria juga di hadapan Allah adalah pribadi yang bisa saja melakukan kesalahan. Maria tetap punya kebebasan untuk melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ternyata Maria mampu untuk melampaui kerapuhannya. Maria mampu memilih bukan apa yang dia inginkan, tetapi Maria memilih apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil dikatakan dengan baik, Maria sempat takut. Maria sempat ragu. Bisa saja Maria meragukan itu yang terjadi itu terlalu besar. Bisa juga Maria menganggap itu karena dirinya terlalu kecil untuk itu. Terlalu hina untuk itu. Tidak pantas rahim Maria yang manusiawi itu untuk mengemban pribadi yang agung itu, yang kudus itu. Tidak pantas. Tidak pantas pikirannya yang terbatas itu untuk menerima pewartaan yang sebesar itu. Tetapi saudara-saudari, bukan soal kita ini kecil, kita ini hina, kita ini terbatas. Tetapi soal bersediakah kita untuk mau bekerja sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya para saudara-saudari, malaikat itu kemudian menegaskan kepada Maria, seolah-olah malaikat itu ingin mengatakan, ini bukan karyamu, ini bukan hanya kekuatanmu, ini bukan hanya pikiranmu, ini adalah juga karya Roh Kudus. Roh Kudus akan berkarya atas diri Maria, dan itulah yang memungkinkan semuanya terjadi. Saudara-saudari, kalau Roh itu bekerja dalam diri kita, kita yang hina ini, kita yang terbatas ini sekalipun akan dapat melakukan yang besar di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya Maria menyatakan fiat-Nya yang kita kenal dengan baik itu, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Perkataan malaikat itu kepadanya, dan malaikat itu mewartakan bukan perkataannya, tapi sabdanya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Paus Yohanes Paulus II menulis salah satu suratnya yang baik, yaitu Rosario Perawan Maria. Saya sangat tertarik dengan suatu permenungan yang ditulis oleh beliau di sini. Dia mengatakan dengan baik para saudara-saudari bahwa Maria dengan segala kehinaannya, kelemahannya, Marialah pertama perempuan yang melihat Yesus secara lebih dekat. Maria itu sudah mengarahkan perhatiannya, mata hatinya pada Yesus ketika dia mendengar kabar dari malaikat itu. Memang kabar itu mengejutkan, menakutkan, menggetarkan, tapi itu membimbing hati Maria kepada Yesus. Ternyata para saudara-saudari, dalam peristiwa yang menggetarkan sekalipun, yang menakutkan sekalipun, Tuhan bisa membimbing hati kita yang keliru ini, yang sesat ini kepada Dia. Dan lebih dalam lagi, Maria melihat lebih gamblang, melihat lebih jelas Yesus itu ketika Maria dengan kesalehannya melahirkan Yesus di kandang domba yang serba terbatas itu, yang sunyi, sepi, dingin. Maria memandang Yesus dengan sangat jelas di situ, bukan hanya dengan mata hatinya, tapi juga dengan mata lahiriahnya, melihatnya dan membungkusnya dengan lampin, membaringkannya di atas palungan. Saudara-saudari, ini pengalaman misteri yang sangat menggetarkan kita, membuat hati kita, membuat tubuh kita merinding untuk mengalami apa yang dialami oleh Bunda Maria ini. Ketaatan itu ternyata sungguh
mengagumkan. Sekiranya Maria tidak mau menerima ini, tidak taat pada panggilan iman ini, semua ini tidak akan terlaksana. Semua hal yang agung ini tidak akan terjadi. Tapi saudara-saudari, ketaatan itu memang menghantar kita untuk masuk melihat sesuatu yang lebih dalam, yang lebih menggetarkan daripada sekedar apa yang menyenangkan bagi kita. Saudara-saudari, mungkin kita akan berkata, Maria itu dapat melakukannya karena dia sudah dipilih oleh Tuhan. Dia adalah ibu yang tanpa noda, dikandung tanpa noda. Dia diangkat ke surga dengan jiwa raganya. Itu benar sekali. Tapi juga para saudara-saudari, mari kita dengan rendah hati juga melihat, Maria juga berjalan menuju jalan salib yang diwariskan oleh Yesus, yang diteladankan oleh Yesus. Maria sesekali juga bertanya di hadapan Tuhan. Maria memandang Yesus dengan penuh haru, tapi Maria juga memandang Yesus dengan penuh tanda tanya. Tanda tanya. Karena apa? Karena Maria pernah sampai tidak menemukan jawaban dari Yesus. Ketika Maria menemukan Yesus di bait Allah, Maria bertanya, "Mengapa engkau melakukan ini kepada kami?" Yesus memberi jawaban yang tidak menjawab pertanyaan Maria. Tapi Maria dikatakan menyimpan itu dalam hatinya. Dan yang paling memunculkan pertanyaan yang paling besar dalam hidup Maria ialah para saudara-saudari ketika Maria harus menyaksikan anaknya itu disalibkan di hadapannya dan dia harus merasakan aliran-aliran darah itu di kulit Bunda Maria. Dan itu sungguh membuat Maria terluka, tersayat, dan pertanyaan Maria seolah tidak terjawab. Tetapi Maria kemudian para saudara-saudari menemukan jawabannya ketika Maria bersama dengan Yesus melihat Yesus bangkit dari alam maut. Itulah Paskah Maria, Paskah kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih, itulah ketaatan Maria. Maria mau taat, berjalan di dalam ketaatan itu, dan sampai pada akhirnya melihat buah dari ketaatannya. Semoga para saudara-saudari, keteladanan Maria ini boleh menjadi keteladanan kita dan menghantar kita untuk masuk melihat pada peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang harinya akan kita rayakan dalam waktu dekat. Tuhan memberkati.